Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini video konten yang kemudian saya buat untuk lebih mendalami terkait dengan salah satu tulisan yang pernah saya upload di beritaturki.com kaitannya dengan sejarah pengiriman pelajar Nusantara ke Turki pada abad ke-19 dan pengaruhnya terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia. Ini bisa nanti dilihat link beritanya di beritaturki.com di deskripsi di bawah. Jadi nanti teman-teman yang pengen membaca artikelnya bisa mengklik uh, link yang ada di deskripsi saya. Baik, kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang sangat penting, karena memang ini adalah sejarah yang mungkin belum pernah diulas atau diungkap dalam sejarah bangsa kita gitu. Nah, ini sejarah ini bermula dengan pengiriman yang pernah dilakukan oleh masyarakat muslim khususnya yang ada di Nusantara pada abad ke-19. Ketika itu mereka mengirim beberapa pelajar ya, dengan biaya yang kemudian sebenarnya mereka mendapatkan semacam keringanan biaya dari Kesultanan Turki Utsmani ketika itu. Nah, dalam uh, berita ini gitu ya, maksudnya dalam artikel yang saya upload ini awalnya itu bermula dari dua foto, atau dua orang atau dua pelajar yang difoto dalam uh, Ottoman Archive atau kemudian arsip Osmandi, atau disebut sebagai arsip Ottoman pada tahun 1889 atau kemudian di akhir abad ke-19. Ini arsip foto ini masih ada di Turki seperti itu, di perpustakaan Istanbul khususnya yang perpustakaan arsip Turki Utsmani. Nah, dalam catatan manuskrip juga pernah tercatat ya tadi semacam korespondensi Turki Utsmani Indonesia, relasi dan korespondensi berdasarkan dokumen Turki Utsmani yang diterbitkan oleh Hitay Holding pada tahun 2017, menjelaskan adanya korespondensi antara konsulat Turki di Batavia pada tahun 1889 tentang pengiriman pelajar Jawa kepada Kekaisaran Turki Utsmani di Istanbul. Dijelaskan status pelajar tersebut dan merupakan pelajar muslim untuk mengikuti jenjang pendidikan menengah, sekolah menengah sampai perguruan tinggi terbaik di Turki. Hampir terdapat sekitar 20 orang pelajar yang dikirim. Wah, ini berarti pengiriman pelajar di Turki itu bukan baru-baru sekarang ini gitu. Tapi sudah pernah dilakukan dari abad ke-19. Ini dalam catatan sejarahnya juga, nanti dalam artikelnya di website itu sudah saya upload juga bukti-bukti dokumennya gitu kan. Dan 20 pelajar yang dikirim itu kebanyakan dikirim oleh organisasi keislaman di Nusantara. Salah satunya adalah organisasi Jamiatul Khair. Nah, Jamiatul Khair ini posisinya sampai saat ini masih eksis. Dia berdiri pada tahun 1901 dan saat ini bermarkas atau kemudian memiliki sekretariat di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Artinya organisasi Jamiatul Khair ini yang pernah mengirim pelajar Nusantara ke Turki pada abad ke-19 masih ada sampai sekarang. Jadi nanti teman-teman kalau pengen tahu, searching aja organisasi Jamiat Khair. Oke, yang didirikan pada tahun 1901. Sebenarnya pendiriannya udah dari sebelum 1901 tapi baru diakui legalitasnya oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada tahun 1901 di Batavia atau di Jakarta. Nah, di sini ternyata dari tahun 1989 dan seterusnya hampir 20 siswa pelajar di sana gitu yang dikirim itu atas bantuan Kekaisaran Turki Utsmani. Dan di beberapa sekolah mereka bersekolah itu seperti Asiret Mektebi, sekolah kekaisaran. Terus ada Mulkiye Mektebi, sekolah menengah kejuruan. Darus Safaka, sekolah menengah pertama Turki untuk anak yatim. Dan Galatasaray High School atau sekolah menengah atas. Selanjutnya diperkuat dengan manuskrip catatan penerimaan pelajar Jawa Osman Effendi dan Said Muhammad Abdullah Alatas Effendi di jurusan Ilmu Politik Perguruan Tinggi Imperial Turki Utsmani. Jadi sudah ada juga yang masuk ke universitas gitu. Nama universitasnya itu adalah Perguruan Tinggi Imperial Turki Utsmani, atau mungkin sekarang udah jadi Istanbul University ya, kayak gitu. Nah, salah satu pelajaran juga yang dikirim merupakan anak dari pendiri Jamiatul Khair itu sendiri. Saya bernama Said Ali bin Ahmad bin Muhammad Syahab. Beliau bukan cuma universitas tapi
Akademi Militer Turki. Artinya akademi militer ini menyiapkan para perwira militer gitu, yang kemudian hari menjadikan Jamiatul Khair sebagai organisasi pendidikan Islam. Ini ketika dia kembali ke tanah air karena memang kondisi perjuangan ketika itu belum memungkinkan secara militer untuk di Jawa, tapi beliau membantu beberapa perlawanan Kesultanan Islam di Nusantara. Salah satunya itu adalah Aceh. Ini adalah hasil saya melakukan interview dengan ketua yayasan dari Jamiatul Khair itu sendiri, yang mengisahkan tentang Sayyid Ali bin Ahmad bin Muhammad Syahab, yang merupakan anak pendiri daripada Jamiatul Khair ini. Dan ketika dia pulang ke Batavia, dia akhirnya merubah Jamiatul Khair menjadi organisasi pendidikan Islam modern pertama di Nusantara yang mengadopsi sistem pendidikan Islam modern ala Turki Utsmani. Nah, ini catatannya juga bisa dilihat nanti di buku catatan sejarah tentang Jamiatul Khair. Nah, peran Jamiatul Khair juga tidak hanya berhenti dalam mendidik kalangan keturunan Arab atau Syahid di Nusantara, namun juga mendidik para kaum pribumi Muslim Jawa yang kemudian menjadi tokoh pembaruan Islam dan pergerakan nasional. Di antaranya itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan juga Hos Cokro Aminoto. Beliau ini adalah pendiri Sarekat Islam. Jadi memang Jamiatul Khair ketika itu mengkoordinir gerakannya dari gerakan pendidikan menjadi gerakan yang kemudian akhirnya mengeskalasikan beberapa tokoh nasional. Salah satunya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Hos Cokro Aminoto. Mengutip pidato Pembukaan Sri Sultan, jadi pada tahun 1903 gitu ya, Jamiatul Khair juga mengadakan Kongres Umat Islam di Batavia. Sultan Turki atau Sultan Abdul Hamid ketika itu mengutus Muhammad Amin Bey. Dalam kongres tersebut, hasil kongres menetapkan haram hukumnya setiap muslim tunduk terhadap pemerintahan Belanda. Ini yang mengucap bukan saya, tetapi ini adalah pidato Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta pada tahun 2015. Ini membuktikan bahwasanya memang Jamiatul Khair yang merupakan salah satu perpanjangan daripada Konsulat Turki Utsmani di Batavia, dan juga yang merupakan salah satu dari alumninya gitu ya, pendidikan dari anak daripada Jamiatul Khair. Ketika dia pulang ke Nusantara gitu, dia akhirnya menginisiasi yang namanya Kongres Umat Islam di Jakarta, dan hasil kongres itu menetapkan haram hukumnya setiap muslim untuk tunduk terhadap pemerintahan Belanda. Dari sinilah akhirnya menjadi cikal bakal gerakan nasional. Dari sini termasuk Sarekat Islam untuk menggagas ide Zelfbestur atau yang disebut sebagai bentuk pemerintahan mandiri yang di kemudian hari akan diteruskan oleh Insinyur Soekarno, murid dari Hos Cokro Aminoto dalam suksesi memerdekakan Indonesia di tahun 1945 dari kolonialisme Belanda. Dan perlu diketahui juga, rumah yang kemudian dijadikan tempat pembacaan proklamasi ini merupakan salah satu rumah yang juga merupakan anggota gitu dari Jamiatul Khair. Ya, gitu. Siapa namanya nanti bisa di searching gitu ya. Sebenarnya banyak banget korelasi kaitannya gitu. Nah, selain itu juga kutipan manuskrip yang tadi saya jelaskan gitu, ada beberapa datanya, nanti bisa dilihat nanti di channel di bawah, link di bawah deskripsi saya. Tidak kalah penting adanya manuskrip informasi mengenai fatwa jihad yang juga sampai di Konsulat Turki di Batavia pada tahun 1919. Manakala ketika itu Turki Utsmani sedang menghadapi Perang Dunia I, informasi tersebut juga sampai kepada komunitas muslim di Jawa, sehingga memperkuat alisan gerakan nasional kebangsaan. Untuk lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita melepaskan diri dari kolonialisme Belanda, hal ini diperkuat dengan dibentuknya surat kabar utusan Hindia yang berbahasa Arab dan Melayu, aktif memberikan informasi yang pro terhadap Turki Utsmani. Dan surat kabar utusan Hindia ini itu didirikan oleh anggota Jamiatul Khair pada 26 Januari 1913, melalui usaha ya, badan usaha Setia Usaha Bidang Ekonomi Jamiatul Khair, dan dalam bentuk percetakan surat kabar. Nah, adapun yang menjadi pimretnya ketika itu adalah Hos Cokro Aminoto. Dia sebagai direktur sekaligus menjadi pemimpin redaksi surat kabar utusan Hindia. Nah, ini ada korelasinya lagi kayak gitu.
Jadi berita tentang perjuangan kemerdekaan bangsa kita gitu dari mulai era dari Jamil Khair pada abad ke-20 gitu, awal abad 20, khususnya pada zaman di mana Hos Cokroaminoto masih hidup ya dalam syarikat Islam, karena dia memiliki komunikasi dan interaksi dengan anggota Jamiatul Khair. Ini berita utusan Hindia ini bahkan sampai masuk ke Turki, nggak cuma di Nusantara saja tapi juga sampai ke beberapa daerah di luar negeri, Mesir, Saudi atau Arab ya ketika itu belum jadi Saudi, dan yang lain-lainnya gitu sampai kepada Istanbul. Jadi Anda bayangkan kekuatan media yang dibuat oleh Hos Cokroaminoto melalui utusan Hindia yang dibuat oleh Jamiatul Khair ini. Nah, di bidang politik, Jamiatul Khair melibatkan diri dalam organisasi syarikat Islam. Di samping itu, kegiatan Jamiatul Khair dalam masa politik dapat dilihat dari hubungan mereka dengan negara muslim di luar Indonesia. Jadi, wajar pada akhirnya nanti ketika proklamasi dibacakan di tahun 1945, negara yang pertama mengakui kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan negara barat, tetapi adalah negara-negara muslim seperti Mesir, Palestina, terus juga Turki. Turki juga menjadi negara nomor 3 yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Terus, dan ini panjang banget ya kalau teman-teman, kalau misalnya saya jelaskan panjang kali lebar, mungkin karena memang dibatasi video YouTube ini biar nggak terlalu panjang, teman-teman bisa langsung membaca lamannya di di link di bawahnya, di bawah deskripsi ini. Nanti setelah itu kita akan banyak diskusi juga, dan intinya memang ada peranan juga terkait dengan bagaimana Turki Utsmani ketika itu mencetak para penggagas kemerdekaan Republik Indonesia dan akhirnya menjadi suatu gerakan nasional. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.